البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan terakhir hendaknya Mujahid itu tentang apa? Apa syiar kaum muslimin dalam perang Ahzab? Hamim la yunsarun. Taib. Terus pembahasan berikutnya tentang apa? Indah Abdurrahman. Silakan. Nah, siapa itu? Orang yang diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencari kabar, melihat keadaan kaum musyrikin pada peperangan Khandaq. Nah, beliau adalah Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Baik. Apa karamah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau pada peristiwa ini? Yang jelas anda, Muhammad. Seketika cuaca yang dingin yang dirasakan oleh manusia pada saat itu menjadi hangat baginya. Nah, sehingga dia mampu menunaikan amanah tersebut dengan baik tanpa merasa kedinginan. Namun ketika telah selesai tugas yang diberikan, dingin itu pun segera datang, sehingga merasa dingin sebagaimana yang lain. Santa jadi hendak yang Abdurrazzaq Perang Ahzab juga dinamakan dengan perang apa? Penamaan lain perang Ahzab. Dinamakan dengan perang Khandaq. Kenapa dinamakan dengan perang Khandaq? Abdurrahman cepat, jangan kayak Putri Solo. Ayo. Dinamakan perang Khandaq kenapa? Khandaq itu maknanya apa? Khandaq parit-parit. Nah, sehingga dinamakan perang Khandaq kenapa? Karena kaum muslimin saat itu menggali parit untuk menghalangi kaum musyrikin. Nah, yang jelas. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala, ma hiya al-ghazwatu allati hasara fiha al-musyrikun al-Madinah? Indaka alif tarjim. Baik. Perang apa yang kaum musyrikin mengepung Madinah padanya? Pada peperangan tersebut dikepung Madinah.
karena saking banyaknya jumlah mereka mengepung kota Madinah, yang tentunya pengepungan seperti ini ikhwan fillah ya sangat bermandarat bagi tempat yang dikepung apabila persediaan tidak banyak, baik persediaan makanan, obat-obatan dan seterusnya. Nah, perang apa? Jelas telah kita lewati pada pertemuan yang lalu. Itu adalah perang Ahzab. Dinamakan perang Al-Ahzab kenapa? Kalau tadi dinamakan perang Khandaq telah kita ketahui, karena kaum muslimin menggali parit padanya, menggali parit mengelilingi Madinah. Dinamakan perang Ahzab kenapa, Aba Muhammad? Nah, karena saat itu yang dihadapi oleh kaum muslimin adalah ahzab, yaitu apa? Golongan-golongan musyrikin juga ahlul kitab yang bersatu. Ahzab jamak dari hizbun. Yaitu berarti persatuan dari berbagai macam golongan. Sehingga tentunya ini suatu perang yang berat bagi kaum muslimin. Wa dalilu qauluhu ta'ala idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Allah Subhanahu wa taala katakan tentang peperangan ini dalam surat Al-Ahzab. Idh ja'ukum min fawqikum, tatkala mereka mendatangi kalian dari atas kalian, yaitu dari bagian atas, dari tempat yang tinggi dari kota Madinah. Wa min asfala minkum, dan dari bagian bawah. Jadi semua penjuru dan musuh datang darinya. Wa idh zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir, dan tatkala pandangan-pandangan itu zaghat. Kita lihat apa yang dikatakan oleh para immah tentang ayat yang mengisahkan betapa beratnya kondisi kaum muslimin di perang tersebut, kawan. Dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, wa idh zaghatil absar ay syakhisat wa qila malat falam taltafit illa ila aduwiha dahsyan min faratil haul. Yaitu tatkala pandangan-pandangan terbelalak, berarti ya terbelalak karena saking kagetnya, juga begitu khawatir tentang keselamatan, dan juga dikarenakan banyaknya musuh dari berbagai penjuru. Sehingga tidak menoleh, semuanya pandangan akhwanifillah terbelalak mengarah siap-siap ke arah musuh. Wa balaghatil qulubul hanajir ay zalakan amakiniha minas sudur hatta balaghatil hanajir wa hiyal halaqim. Yaitu tatkala hati-hati sampai ke hanajir, yaitu sampai ke tenggorokan, dalam artian ibarat karena saking ngerinya ikhwanifillah, hati tersebut pindah tempat. Huwa ala makna al-mubalaghah
ala madhabil Arab ala idmani kada, yaitu untuk menunjukkan betapa ngerinya, betapa kaum muslimin saat itu dipenuhi dengan kekhawatiran. Oleh karena itulah Imam Al-Qurtubi setelah menyebutkan penafsiran para imam mengatakan wal adhar annahu aradal ittirabal qalbi, yaitu hati menjadi goncang. Nah, hati menjadi goncang ai ka'annahu li shiddati ittirabihi balaghal hanjarah, yaitu dikarenakan goncangnya yang sangat sampai-sampai apa? Nah, hati tersebut seakan-akan berpindah tempat. Nah, hatinya goncang. Wa tadhunnuna billahi dhununa, dan kalian menyangka Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam persangkaan. Ya, persangkaannya bermacam-macam. Maka dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, "Dzannal munafiqun anal muslimin yasta'silun." Ya, orang-orang munafik menyangka bahwasanya kaum muslimin mereka akan apa? Akan betul-betul dibinasakan. Wa dhannal mu'minun annahum yungsarun. Adapun kaum mukminin mereka yakin bahwasanya mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dzununa wa tadzunnuna billahi dzununa. Ada yang mengatakan bahwasanya khitab wa tadzunnun ini kepada orang-orang munafik, di mana mereka memiliki persangkaan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala khabarkan kepada kita bagaimana perang Ahzab begitu berat bagi kaum muslimin. Yang pertama, idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Nah, itu datang dari berbagai macam penjuru, dari arah pegunungan, juga dari arah lembah mereka datang. Kemudian yang kedua, menjadikan keadaan kaum muslimin mata-mata mereka terbelalak karena begitu kaget. Kemudian yang ketiga, hati mereka menjadi goncang. Tayyib. Kemudian yang keempat, munculnya persangkaan yang bermacam-macam sesuai dengan keimanan yang ada dan kemunafikan yang ada pada sebagian orang. Di sini juga pelajaran bagi kita bahwasanya dengan ujian dan khanifillah maka akan terbedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang ada padanya nifaq atau kelemahan. Pada ujian, orang-orang yang betul-betul beriman mereka akan memiliki keyakinan yang semakin kokoh pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ada padanya nifaq akan semakin melemah, bahkan semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus kita perhatikan pada setiap ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Baik ujian yang sifatnya pribadi maupun ujian yang sifatnya luas, menimpa suatu negeri atau menimpa manusia secara keseluruhan. Nah, ketika diuji, ya hendaknya seseorang memperkuat persangkaan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Barakallahu fiikum, nas'alullah at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardah.